Ini cuma yang kasih makan ya Pak, gitu kata dokternya. Itu sih kalau lumpuh pun nanti malah gimana ke depannya, malah kan lebih buruk lagi. That's just my point of view. That's just my point of view. Yeah. Hai, kembali lagi ke channel aku, Tari Yuliana. Dan kali ini aku bakalan ngobrol bareng lagi bersama seorang skolioser yang ada di Bali. Teman aku kenalnya udah dari tahun 2016 atau 17 something lah gitu, sama kakaknya. Dan kebetulan biasanya kan skolioser cewek ya, dan sekarang aku ngajak temen cowok gitu. Jadi kita bakalan cerita-cerita banyak tentang skoliosis sama kakaknya. Oke, kali ini aku sudah bareng teman aku. Boleh perkenalkan diri dulu Kak, namanya siapa? Baik, terima kasih. Nama aku Ngakan Putu Abdiana. Kelahiran 22 Februari 89. 89. Ya. 22 Februari, ingat. 89 ya. Sekarang berumur 31 lah. 31. Ya. Beda 2 tahun kita ya. Aku Ya. angkatan 91, lahiran 91. Dan sekarang berprofesi sebagai guru di salah satu SMP negeri di daerah Badung. Oh, Pak Guru nih. SMP SMP itu ya? negeri disebut boleh? Boleh, enggak apa-apa. SMP Negeri 1 Kuta Utara. Oh, Kakak sekarang guru di sana? Iya. Oh, dulu kan aku sempat ngelatih marching band di situ. Nah, ya. Sempat juga ngeliat di Mading. Emang ada fotonya Tari di sana. Oh, gitu. Iya, Loh, ini Tari kayaknya. Oh, benar ternyata ini Tari. Karena sempat juga aku tanya ke siswa yang sudah tamat, emang Tari katanya pernah ngelatih marching band di sana. Nah, itu dah. Oh, Dan gitu. akhirnya- Kapan Kakak masuk di sana? Masuk di SMP 1 sebagai guru baru 1 tahun, 16 April 2019. Oh, baru. Baru saja. Oh, aku udah sebelum operasi udah selesai di sana tahun 2000. Terakhir berarti tahun awal 2018 aku udah selesai ngelatih di situ sebelum operasi banget. Jadi langsung selesai. Awalnya sih digantiin sama temen gitu. Terus setelah operasi kok kayaknya ya udah langsung aja dah kasih dia gitu. Kakak guru apa di sana? Guru bahasa Bali. Guru bahasa Melestarikan ibu. bahasa Bali, Ya. bahasa ibu. Kalau sebelumnya gimana, Kak? Sebelumnya itu dari 2013, tamat kuliah 2012, habis itu bekerja di salah satu bimbingan belajar tahun 2013 dan sampai 2019 kalau nggak salah, 2019 ya. Habis itu Stung Karo juga berkat jalan Tuhan mungkin lolos CPNS 2018 kemarin dan akhirnya ditempatilah di SMP Negeri 1 Kuta Utara jadi guru muatan lokal atau bahasa Bali. Oh, PNS statusnya. Astung Karo, ya. Kenal Kakak waktu itu kayak 2016, terus pas ngelatih di situ juga kok kayaknya anak-anak pernah bimbel di GO ya? Iya. Kayaknya Bimbingan kok belajar. kayaknya ada foto-fotonya kok Kak Ngakan nih, sempat kan waktu itu nanya juga. Oh, iya. Ya, di bimbingan belajar GO sempat itu hampir kurang lebih 2013 ke 2019 hampir kurang lebih 6 tahunan lah. Oh. 6 tahunan di sana. Dan juga udah sering sosialisasi juga di SMP 1. Jadi udah tahu seluk-beluk di sana lah. Oh, udah kenal sama Gitu, udah guru-gurunya kenal juga. guru-gurunya juga, ya. Oh, iya. Ada jalan juga. Nah, itu udah nggak tahu rencana Tuhan, emang kadang kita nggak tahu. Iya. Akhirnya ya enjoy aja, jalan aja. Akhirnya sekarang harus 100% ngabdi sebagai guru. Oh, mantap. Iya. Ya, guru luar biasa. Apa istilahnya guru pahlawan tanpa tanda jasa? Cie. Ya. Mencerdaskan generasi muda demi masa depan bangsa yang lebih baik. Ya. Gitu. Kakak di situ waktu kemarin ketemu sama anak yang udah tamat, apa dibilang nggak Kak Tari galak gitu? Kalau dibilang nggak ada sih.
Serius. Nggak ada bilang Ya aku terkenal apa-apa. galak banget loh di situ kak. Oh. Iya, aku ngeliatin marching band galak banget kelas itu. Nggak tahu ya, mungkin memang karena marching band kan emang dasarnya seperti itu gitu, harus tegas. Tapi aku Ya. kebawa-bawa gitu. Dan aku memang logatnya ngomong tuh nggak bisa santai gitu loh kak. Selalu semangat kalau ngomong. Jadi kalau pas ketika aku marahku tuh sebenarnya di level sini nih. Tapi menurut mereka dengan ekspresiku dan nadaku tuh level marahku dia jadi segini gitu. Ngerti kan maksudnya kak? Iya. Nah, jadi kayak mereka tuh takut banget gitu loh ngeliat aku. Karena di saat aku nggak marah, aku kan semangat nih Iya. ngobrol. Tuh udah dibilang kayak terlalu menggebu-gebu nih gitu. Udah menggebu-gebu banget gitu. Jadinya kayak apa ya, kalau marah di situ tuh kayak aku harus gimana? Padahal marahku tuh nggak segitunya gitu. Ya, mungkin anggapan mereka karena sudah kadung melihat sisi tegasnya tari mungkin. Iya mungkin ya. Ya, Iya, makanya iya. anak-anak jadi agak gimana ya. Padahal kita sudah memperlihatkan tidak terlalu marah, tapi murid atau siswa malah melihatnya malah kayak gitu dah, marah banget gitu. Iya. Padahal enggak sebenarnya. Iya, karena kan juga nggak bisa. Padahal kok misalnya lagi istirahat atau gimana tuh, aku bisa aja gitu loh kak bercanda gitu. Cuman mungkin karena mereka udah terlalu canggung, jadi nggak bisa kayak gitu. Karena aku misalnya ngasih taunya tuh tegas banget gitu. Tapi ada beberapa yang memang dia ya lebih berani gitulah bersosialisasi sama siapapun. Bahkan sekarang jadi teman main. Murid dulu. Jarak kita 10 tahun sih tapi teman main gitu. Bahkan di bawah itu juga ada, kalau misalnya dia tuh udah biasa, pasti istirahat biasa aja bercanda sama aku gitu. Tapi yang lain kayak yang masih kayak Masih canggung takut ya, gitu, takut canggung gitu gitu ya. kan. Aku kayak gimana ya orang muka aku emang kayak gini. Kadang gitu dah kak, susah giniin orang. Kalau kakak mengalami kendala seperti itu juga nggak pada saat belajar mengajar? Kalau sementara karena masih setahun mungkin, semenjak setahun ini nggak ada problem apa sih, nggak melihat kendala apapun. Malah mereka justru terbuka gitu. Dan kesekarang pun juga aku wali kelas 7. Wali sebagai wali, jadi nggak ada problem sih selama ini. Masih aman-aman aja. Masih aman aja. Marching band masih ada situ kak? Marching band kurang tahu karena ekstranya ya kurang tahu sih. Yang lebih sering tak lihat cuma paskibra, pramuka, itu aja. Marching band enggak, selama setahun ini belum pernah lihat. Oh itu sekolahnya masih sampai Sabtu? Masih Senin sampai Sabtu. Ekstranya Minggu? Ekstranya Minggu. Oh Ya. soalnya Dan aku terakhir di sana udah ininya apa sih, sempat aku waktu itu ngomong sama Pak Tamang. Pak Tamal ya. Terus katanya sistem pendidikannya kurang bisa untuk ekstranya tuh susah jadinya nempatinnya di mana gitu loh kak. Karena waktu itu pramuka itu bukan masuk ekstrakurikuler tapi masuk dalam mata pelajaran apa gitu, jadi wajib semuanya. Wajib ya semuanya. Terus waktunya itu kan Senin sampai Sabtu nih sekolah. Minggu tuh nggak dikasih waktu itu ekstra. Jadi nggak ada sama sekali ekstra hari Minggu. Paskib itu pun waktu itu hari Sabtu jam berapa gitu. Terus pramuka jadinya kita nggak kasihan juga sama anak-anak gitu. Iya. Karena kan capek. Terus itu untuk kelas 8 dan otomatis yang kelas 7 kita nggak dapat anggota. Gitu. Sedangkan yang kelas 8 tuh ya semangat aja sebenarnya mereka. Cuman kan kasihan capek banget gitu. Itu sih problem. Nah setelahnya itu aku nggak tahu sih problemnya apa lagi ya sama mereka di sana, soalnya alatnya waktu itu kurang. Pengadaan alat susah, jadi susah banget lah. Waktu awal-awal aku ngajak lomba itu anak-anaknya masih semangat, rame banget, sama sekali nggak ada yang bolos latihan. Ngejar lomba marching band itu sebenarnya hitungannya berbulan-bulan kak, cuman waktu itu bisa ngejarnya sekitar 3 bulan. Itu karena mereka tuh bener-bener mau latihan setiap hari. Setiap hari. Setiap hari latihan. Kalau kelas 8
karena dia pulang jam 1, sorenya Ya, langsung Siap kelas hari- 7 kan siang, nggak bisa iya, berarti ya. itu udah makanya. Jadi mereka latihan setiap hari dan setiap latih kan punya teknik masing-masing gitu. Akhirnya kita tuh bener-bener ngajarin mereka dari dasar. Sebelumnya kan mereka udah gini, udah ikut. Cuman kan karena beda pelatih, kan beda teknik kan. Jadi kita bener-bener ajarin teknik sesuai kita dulu. Gitu. Nah, biasanya idealnya adalah belajar teknik aja itu kalau yang standar yang aku tetapkan ya, yang kita sama tim tetapkan kan, kita nggak punya yang kurikulum seperti pembelajaran biasa, cuman sesuai pengalaman kita sebelum-sebelumnya. Biasanya tuh latihan kan 3 kali seminggu dan itu memakan waktu sekitar 6 bulanan 1 semester untuk dasar saja. Ya. Untuk dasar saja. Nah, jadinya untuk menanggulangi itu sudah mau lomba lagi 3 bulannya. Terus belajar dari teknik dasar, akhirnya kita latihan setiap hari. Terus ya syukurnya sih mereka bisa dan nggak ada yang bolong gitu loh Kak, karena marching band tuh nggak boleh bolong sebenarnya latihannya. Satu pun nggak boleh, karena kan kita misalnya belajar posisi, kalau ada satu yang bolong kita susah menyesuaikan. Nah untungnya waktu itu anak-anak semangat dan sekolah ngasih dispen gitu loh. Jadinya kita bisa latihan setiap hari dan kekejar dan dapat juara 3 waktu itu kan. Bukan juara 3 deh, juara 2 ya? Juara 2. Iya gitu. Itu jadinya ya udah, waktu itu juga lawannya berat sih, lumayan. Belum berat banget lah itu waktu itu. SMP ya? Bukan, kita waktu itu ikut langgam sesuai dengan jenis alat. Jadi kalau udah alat tiup yang trompet itu ya siapa aja alat tiup itu masuk dalam satu kategori. Berarti kita wakilnya SMP bisa SMA ada? Iya, gitu. Wah. Terus yang kedua ada namanya drum band pianika. Nah, memang kategori lomba di langgam yang diadain UNIT itu memang seperti itu. Jadi mau dia anak SD pun kalau misalnya mau alat tiup ya masuk di sana. Gitu. Nah, waktu itu kita Semansa dan Pasar. Waduh. Semansa dan Pasar tuh marching bandnya sudah terkenal bagus, sudah bagus banget, dan waktu itu saingan banget lah nilainya kita gitu, dan akhirnya dapat juara 2. Sempat juga waktu di penyisihan itu kayak bersaing, nilainya benar-benar mepet gitu loh. Ya terus di final akhirnya benar-benar yang ya udahlah kita jadinya juara 2 gitu. Dan itu juga aku sama teman-teman sama tim yang latih juga udah bangga lah sama anak-anak gitu loh. Itu kerja keras anak-anak yang mau latihan gitu, sampai benar-benar kita mempersiapkan materi itu sampai begadang gitu loh Kak. Ngelatih terus habis itu siapin materi, begadang kayak gitu-gitu. Tapi kita semangat waktu itu karena kita baru selesai kuliah kan, habis dari Thailand, terus kerjaannya itu aja, jadi kayak semangat banget gitu. Setelahnya itu sempat juga bawa tapi nggak full team, gitu-gitu dah. Jadi SMP 1 Kuta Utara itu kenangan banget. Benar, kenangan banyak. Mungkin karena sekarang nggak ada pelatih mungkin yang khusus marching band, mungkin itu dah penyebab mungkin juga karena tidak ada juga. Kayaknya teman aku masih di sana sih, tapi belum sempat komunikasi lagi sih. Yang aku tahu mereka belum ada yang gini. Terakhir katanya nggak ada anggota aja terakhir gitu. Tapi nggak tahu juga sih sampai sekarang kayak gimana. Ternyata kakak di sana sekarang. Iya. Pas banget aku udah selesai di sana. Iya loh. Oke, basa-basinya sudah. Kita udah lama soalnya nggak ketemu ya. Jadi ya lumayan. Terakhir itu kalau nggak salah yang di kafe daerah wisata. Iya. Tamrin itu sama teman-teman Skoliosir juga. Iya, itu kan sebelum aku operasi itu. Aku masih kenal kalian baru-baru gitu, baru masuk grup gitu kan, baru kenal-kenal. Terus pada welcome, ajak ngumpul, pada mau gitu. Ya gitu, seru juga gitu. Maksudnya kita adalah anak-anak Skoliosir yang bisa dibilang kita tidak menyedihkan diri gitu ya Kak ya. Itu kan artinya maksudnya kayak nggak meratapi nasib gitu kan. Betul. Nikmatin aja gitu. Nikmatin jalannya aja, cuek aja gitu. Walaupun minder mungkin kadang ya ada saatnya waktu tertentu mungkin. Gitu. Tapi jangan sampai itu menjadikan beban diri kamu tidak maju. Itu aja. Iya benar-benar. Jadi kayak terlalu down, terlalu insecure sama diri sendiri gitu kan. Jadi padahal di dalam dirinya ada potensi mungkin ya, yang harusnya bisa dikembangkan, tapi karena
terlalu insecure jadi kayak apa ya nggak berani ini Ya. gitu. Padahal sih memang sih jalan hidup yang kita ini yang sama-sama memiliki skoliosis beda-beda sih ya, kayak ada yang dibully juga gitu kan. Iya. Banyak juga ya teman-teman tuh kayak dapat bulian gitu. Iya sih, begitulah kehidupan namanya. Kebetulan sih aku bersyukur juga sih selama ini teman-teman juga nggak yang terlalu gimana gitu lah Ya, ya. sama juga. Sama ya Sama teman-teman. untungnya ndak ada lah. Pokok teman-teman di sekitar kebanyakan sih mendukung. Mendukung. Ya, mendukung, tidak terlalu menjelekkan lah. Oh. Istilahnya negatif tidak ada. Oh. Itu semua juga mengajak, oke, kumpul bareng, oke, Oh. ngobrol, bercanda, itu aja sih. Nggak ada yang sampai menjurus ke hal-hal yang negatif. Negatif. Ya, Heeh. Yang menyindir zaman fisik lah sekarang nggak menyindir ada. fisik. Ya, membuli sampai sekarang nggak ada. Iya, karena kan sebenarnya bukan itu ya, cuannya temenan gitu atau gimana gitu Iya. kan ya. Itu kakak ketahuan skoliosis dari kapan kak? Nah, ini dah skoliosis ketahuan sama seperti teman-teman skolioser yang lain. Itu awal tahunya dari kelas 2 SMP. 2 SMP rata-rata ya? Rata-rata 2 SMP, umur sekitar 12 tahun, 13 tahun lah. Nah, itu ketahuan skoliosis, dan itu pun juga tahunya emang yang diketahui dari guru juga. Oh guru? Ya, guru ngetahui. Kenapa nih akan sempat itu dia tanya. Nggak tahu, habis itu tanya ke orang tua. Oh. Ya, orang tua diajaklah ke dokter tulang namanya, ortopedi ya. Iya, dokter Ada tulang. di sebuah di salah satu klinik. Mm-mm. Sana sempat juga cek periksa, emang benar bahwa ada kelengkungan di tulang belakang, namanya skoliosis lah itu. Dan sampai saat itu tetap kontrol, akhirnya tiba saatnya disuruh sama dokter ya operasi. Oh gitu. Dan itu pun juga operasi masih apa namanya ya, 50-50, 50%. Dibilang bisa sembuh, bisa juga tidak, ataupun kadang juga bisa lumpuh. Nah, dari sana emang agak kepikiran juga, takut jadinya. Sempat ya SMP sih masih kecil kan, Ya. sempat down juga, mental karena ketahuan sakit tulang belakang. Akhirnya apa namanya, pilihan dokter masih ragu. Tapi sampai jalan ke alternatif Bali ya. Di sana berobat juga. Dari alternatif Bali dibilangnya waktu kecil, sekitaran umur berapa itu SD, katanya ngeloncatin itu, diloncat-loncatin, pengaruh katanya sama tulang belakang. Oh iya. Itu dah. Kayak dari sana katanya, itu sih dari alternatif Balinya dikatakan seperti itu, pengaruh dari mungkin waktu kecil diloncat-loncatin gitu, pengaruh tulang belakang jadinya ada geser-geser. Nggak tahu juga sih, akhirnya dikasih kayak apa namanya, kalau istilah Balinya boreh. Habis itu diisi di punggung, setiap malam diolesin, tapi nggak ada pengaruhnya juga sih. Iya. Habis itu ya dari sana ada juga disaranin pakai brace. Akhirnya pakai brace, tapi sempat ke dokter ditukar pekerisan, lupa nama dokternya. Di sana disarankan brace. Nah, di sanalah dibilang kalau pakai brace menyembuhkan mungkin tidak, mengurangi ya. Tapi pemakaiannya harus 24 jam kalau nggak salah. Itu udah cuma mandi aja dilepas. Dan karena masih pikiran waktu kecil kan, pengennya nggak ada apa-apa di badan ya. Iya. Apalagi dipakai full di sekolah, takutnya ntar malah kalau pakai alat malah jadi bahan bulian juga. Iya. Ya begitu. Pasti adalah pikiran seperti itulah ya. Akhirnya nggak juga pakai, ya dijalanin aja sampai sekarang.
tamat SMP nggak ada apa-apa, kontrol nggak, SMA jalan nggak ada kontrol. Ya sampai sekarang seperti inilah. Oh, gitu. Walaupun ada terpikir operasi juga, gimana ya, karena umur mungkin udah 31-an. Kata dokter juga yang kemarin diajak sama Tari ini ngobrol, umur 30-an kan udah nggak berhenti masa pertumbuhannya ya. Iya. Nah itu dah makanya masih ragu juga. Gitu. Di samping ragu juga udah kadung ada kegiatan sibuk juga. Iya. Jadi ya jalani aja lah seperti ini. Nggak tahu juga sampai kapan nanti. Yang penting positif aja. Yang tahu dirimu, yang tahu tubuhmu, dirimu sendiri. Kalau emang merasa sakit, ya istirahat. Kalau bisa sanggup jalan. Iya. Itu aja sih. Emang gitu saya. Ya, karena memang tubuh tiap orang memang beda-beda. Ada yang kuat ngadepin skoliosisnya, ada yang kurang. Ya kembali lagi kepada diri masing-masing dah. Iya, benar. Iya, itu sesuai pengalamanku gitu juga sih. Jadi sampai sekarang masih bersahabat sama skoliosis lah untungnya. Bersahabat. Mudah-mudahan nanti nggak tahu juga sampai kapan umur. Ya mudah-mudahan terus Nggak ada kendala Nggak ada gitu lah kendala, ya. ya. Sehat-sehat aja Sehat-sehat aja gitu. Walaupun juga takut kadang kan ada kalau emang skoliosis bertambah kan ada organ-organ tertentu terganggu. Nah, ya pokoknya nggak ada pikiran ke sana dah, positif aja. Selama masih bisa jalani aja. Kan itu udah kembali lagi kepada diri masing-masing. Karena ya. yang tahu tubuhmu dirimu sendiri. Iya benar-benar. Nggak bisa disamain sama yang lain Ya, gitu, betul. nggak bisa dibanding-bandingkan. Itu waktu pertama kali waktu terdiagnosa itu berapa sudut derajat? Aduh, nah masalah sudut dah lupa banget. Lupa. Ya, itu Tapi dari waktu awal sudah disuruh operasi? Belum Belum. waktu awal. Oh. Beberapa bulan itu baru dikontrol. Setelah kontrol berapa ya tiap, soalnya itu tahun 2002 2002. tahun 2002 itu kontrol pertama kali. Iya. Kelas 2 SMP. Oh iya. Aku 2006. Wah ya, lagi 4 tahun ya. Itu akhirnya emang tidak ada, paling cuma itu dah perenggangan di rumah. Karena emang tidak ada perubahan disuruh operasi, tapi operasinya kembali lagi itu dah 50-50. Oh iya. Operasinya disuruh di mana? Di Bali? Di luar Bali? Surabaya. Oh Ya, sama di luar ya, Bali. waktu Nah aku itu juga di Surabaya. pengaruhnya karena di luar Bali, karena bapak juga kerja di Bali kan, ibu rumah tangga, mungkin karena itu juga pasti memikirkan apakah mungkin keluar Bali masih pada zaman itu. Iya. Nggak seperti Nggak sekarang segampang ya. sekarang. Info gampang didapat sekarang. Kalau Iya. dulu Facebook, Dulu Instagram susah belum banget, ada, HP belum pun ada masih sama sekali. yang poliponi. Iya. HP Nokia yang Iya. dibanting tapi lantainya yang pecah, bukan HP handphonenya. Itu dah. Siemens juga paling masih zaman-zaman itu informasi 2002 masih udah minim ada sekali. handphone nggak sih Kak? Belum kayaknya deh. 2002 nggak tahu. kurang Kayaknya tahu ya. belum, Kak. Belum ya. Belum, waktu itu aku Masih pager ya. Aku kurang tahu. Yang jelas 2006 itu aku tuh baru lulus SMP kan. Itu tuh baru-baru ada handphone. Kayaknya sekitar 2004, mungkin 2002 udah ada. 2001, 2002, 2003 udah. 2003 ya, 2003, udahlah. 2004 Udah ya. mulai ada lah ya. Ya. Itu ada beberapa yang bawa handphone. Ya memang waktu itu informasi susah banget gitu. Kakak waktu itu tinggal Waktu itu udah di Batu Bulan. udah di Batu Udah di Bulan. Batu Bulan ya. Sebelumnya dari kecil sampai SD kelas 6 itu di Munang Maning, Perumnas. Oh, Manang-Manang. Itu ya. Setelah tamat lulus di SD Munang Maning, pindahlah ke Batu Bulan. Sampai sekarang dari 2001 pindah ke Batu Bulan sampai sekarang. Iya, waktu itu susah banget nyari informasi dan Iya. kita nggak bisa, maksudnya dapat cuma informasi dari dokter kan. Dokter aja ya. Dapat apa sih namanya, kayak
dikasih tahu kalau misalnya operasi 50-50 gitu kan. Siapa yang nggak takut sih? Kok pasti takut kan? Iya. Padahal kita baik-baik aja kok selama ini gitu. Bahkan kita sendiri nggak nyadar kalau kita kayak gini kan. Yang tahu itu orang lain. Ya. Kakak kepikiran kayak itu juga nggak sih waktu itu? Aku tuh waktu itu divonis kayak gitu kan, dibilang skoliosis, terus mesti operasi dan harus keluar Bali, resikonya lumpuh kan. Pasti berpikir, kalau aku waktu itu berpikir gini, loh kenapa harus aku kayak harus mencari ibaratnya mencari resiko itu, padahal selama ini aku baik-baik aja dan yang lihat juga orang lain bahkan kan, bukan kita sendiri. Aku waktu itu berpikirnya sih seperti itu gitu. Dan cuman ya jalan juga aku ngejalanin itu, akhirnya sakit baru aku periksa lagi. Aku juga gitu sih, enggak. Tari berarti operasi umur 27. Umur 27. Iya 27. Umur 27, 2 tahun lalu 2018 aku operasinya. Karena itu kan ketemu sama pas tahun 2006 aku baru periksa lagi. Karena merasa sakit baru periksa lagi, terus ke Sangla, terus ketemu sama salah satu skoliosar juga, baru ketemu teman-teman yang lain gitu. Kalau kakak masih rutin kontrol apa udah enggak? Kontrol udah enggak. Terakhir itu aja cek, karena PNS kan pasti cek fisik ya, jasmani sama rohani. Sempet cek di rumah sakit Badung. Itu emang ada kelengkungan, ronsennya lupa buat sih, ada sih di rumah. Ada. Itu baru terakhir kemarin dah, 2019 kemarin gini. Oh iya, nanti cek di foto aja, kesehatannya. nanti kita insert ya. Boleh. Itu nah derajatnya itu lupa tak tanya berapa gitu, nggak sempet nanya, cuma periksa aja, oh ini emang bener kelainan tulang belakang. Gitu. Tapi nggak ada disaranin apa-apa sama dokter pas periksa 2019? Nggak ada. Nggak ada. Coba diperiksa habis itu. Terus itu kan pasti cek semua badan kan, general check up kan? Setengah aja sih. Oh setengah. Tapi nggak ada kendala apa di organ-organ lain? Nggak ada. Tes paru, tes jantung nggak ada apa-apa. Nggak ada. Normal semua. Normal. Berarti memang semua organnya itu sudah menyesuaikan dengan keadaan. Gitu. Jadi nggak yang ini nggak bermasalah lagi gitu loh. Panas. Iya. Aku sudah terbiasa dengan situasi ini. Aduh. Terus apa selama ini kan kegiatannya selain misalnya menjadi guru, apa hobinya, ngejalanin apa aja biasanya? Hobi paling main game itu aja. Main game. Pelepas di masa jenuh sih, main game memang lebih asik. Dan mungkin masih sekarang ini karena trennya sepeda juga. Nah maunya sih bersepeda, tapi masih saran kemarin juga dari dokter ada, dari beberapa dokter lah menyarankan jangan dulu sepeda. Mending jangan sepeda, karena kalau mungkin sepeda statis bisa. Kalau sepeda yang agak ke jalan, hati-hati aja di jalan gundukan, jalan yang rusak, karena kan sepeda juga bungkuk. Oh iya. Dulu sempat juga dikasih tahu sepeda tuh. Memang kalau bisa boleh cari sepeda yang kalau ada yang tegap, tapi lebih bagus disarankan yang sepeda statis saja kalau olahraga. Gitu. Tapi sekarang tergantung ke kalian, ke masing-masing diri. Oh iya. Yang tahu tubuhmu ya dirimu sendiri. Mau jalani silakan, enggak ya enggak apa-apa, itu aja. Tapi pernah kakak nge-gym gitu, pernah kak? Nge-gym enggak berani. Nggak berani? Nggak berani nge-gym, ya. Paling cuma di rumah aja restock, gini pintu tak gelanting-gelantingin. Oh iya. Berarti aku aja yang sekaligus yang nekat nge-gym. Mau juga renang tapi nggak bisa renang. Gitu. Aku juga nggak bisa renang tau kak awalnya. Tapi karena memang ada tuntutan sih waktu itu ya, aku kan mau operasi. Terus kan disuruh renang. Sebenarnya enggak masalah itu. Maksudnya kalau nggak bisa renang, disarankan kan renang. Tapi kalau nggak bisa renang ya mau gimana gitu. Cuman aku aja waktu itu, aduh aku udah mau operasi, aku harus bisa renang gitu. Jadi aku private tau. Oh. Aku private renang, sekarang bisa renang aku. Waduh. Itu berapa bulan? Aku private Apa itu kan 3 sampai kali tahun? seminggu. 3 kali seminggu ya. Karena dia memang nggak ngerti ya. Aku ngerasanya beda kalau private kak sama bener-bener guru renang. Dia ngasih tahu apa yang kita bingungin. Kita Ngasih bingung tahu nih. yang kita bingungin.
kan kita bingung nih apa sebenarnya yang kita nggak bisa nih, kenapa ya kita nggak bisa renang Bisa nih renang, gitu loh. Jadi terus coba deh gini, terus dikasih tahu, udah dievaluasi, oh kamu salahnya begini. Karena kan selama ini biasanya aku belajar renang sama temen gitu atau gimana gitu kan. Terus dikasih tahu lah kalau aku tuh panik. Ya biasa lah, kalau orang nggak bisa renang kan pasti takut sama air Iya, kan. tenggelam itu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kamu gini, badanmu akan gini. Jadi kasih tahu, aku 3 kali udah bisa. Ya bener-bener apa ya, seumuran di bawahku lagi setahun. Dan dia sekarang guru olahraga di SMA 5. SMA 5 Denpasar. Setan ya. Semanela. Dulu itu dia guru di mana ya? Pokoknya aku private, aku kesana terus aku lihat dia tuh kayak ngasih private ke orang lain kan. Terus aku tanya sama dia, bisa nggak gini, habis itu bisa. Terus aku jelasin lah kalau aku harus bisa renang secepat mungkin ini gitu. Jadi sebenarnya ya mestinya bertahap sih ya gitu kan, dikasih tahu dasarnya gini karena aku memang harus cepet nih bisa renang. Ya itu jadinya to the point aja, aku bisanya kayak gini nih, salahku di bagian mana gitu, terus aku harus perbaikin apanya gitu. Dikasih tahu langsung 3 kali udah bisa kak. Tapi setelahnya itu aku kan renang terus tuh, aku terus minta didampingin. Jadi kayak waktu itu dikasih taunya gaya, kalau skoliosis tuh kan gaya bebas sama gaya dada. Bebas dada. Nah aku waktu itu pelajarin gaya bebas dulu. Terus tapi masih agak-agak jelek juga sih sebenarnya. Aku mintanya kalau udah selesai, udah bisa gaya bebas, aku mau belajar gaya dada. Aku bilang gitu. Terus sebenarnya aku udah bisa nih, aku bilang 3 kali, 2 kali bahkan kalau nggak salah tuh aku udah bisa. Tapi kan harus latihan terus dong kalau orang yang baru bisa tuh kan. Jadi pertemuan selanjutnya masih kayak turun lagi kemampuannya gitu-gitu. Kayak terus diginiin kan. Akhirnya tetap gaya bebas aja, aku nggak giniin gaya dada, nggak diajarin gaya dada sama dia. Tapi setelah operasi sampai sekarang aku belum renang lagi. Waduh. Udah, awalnya aku udah sempat renang. Tapi renang waktu itu di dekat rumah di Karangasem. Bisa, tapi masih dipegangin sama adikku. Adikku kan fisioterapi. Jadi adikku yang pegangin, gini caranya gini itu kan, karena ya lebih tahu juga lah dia gitu. Terus waktu itu masih kerasa kayak kaku di bagian atas gitu, kaku bagian atas. Terus setelah itu aku nggak cobain lagi. Terus aku operasi kedua kan untuk revisi. Terus, operasi kedua? Ya, karena ada skrunya tuh ke samping gitu loh kak, kena diskus dan kayak rada sakit gitu. Jadinya ya itulah resiko. Aku nggak yang gimana sih sama dokternya, ya udahlah memang gitu jalannya mungkin kan. Terus abis itu kan aku operasinya itu Maret 2019 kemarin yang kedua. 2019 baru udah setahun ya. Udah setahun. Nah setelahnya itu aku pakai brace lagi sekitar sebulan. Kalau yang sebelumnya aku 5 bulan pakai brace. Sebulan, habis itu setelah itu udah aku nggak yang belum dapat renang lagi gitu. Terus sekarang udah corona kan. Iya. Udah nggak bisa keluar rumah. Aduh aku udah diam di rumah aja dah nih. Aduh aku gini sampai ya udahlah. Padahal rencananya tuh aku mau ngubungin dia lagi, karena kan aku kondisinya kan setelah operasi kan udah dengan pen. Gimana nih gitu. Gitu kak, kalau mau boleh nanti belajar renang. Soalnya kan walaupun udah operasi atau belum operasi, sebenarnya kita harus tetap jaga kondisi soalnya. Karena ini kan kelekuannya nggak hilang kak, cuma berkurang ya. Iya, cuma berkurang, dan ada pen juga yang harus dijaga juga lah. Iya gitu. Terus berarti selama ini nggak ada olahraga ekstrim. Oh ya, aku sempat lihat kakak di sosmed tuh yang naik motor trail itu kan. Itu gimana? Itu juga emang karena mungkin pergaulan sama teman-teman, kebanyakan di dunia motor, dunia motor sepeda, dan teman-teman juga ada yang hobi ngetrail. Ya nggak ada salahnya juga mencoba. Emang sempet nyoba ngetrail itu cuma sampai 3 kali aja. Setelah itu teman-teman udah pada kabur, ya
sudah nggak nyalanin lagi. Oh. Itu nggak ada gini kok, nggak ada keluhan apa-apa. Iya banget loh, keren loh. aku sampai kaget loh. Bener nih Kak Naka ngetril nih, seriusan. Bener nggak ada keluhan Kak? Nggak ada. Ngetril pun juga emang fun. Yang nggak kayak di TV yang lebih ekstrim tuh nggak. Kita emang mencari alam, danau yang segar-segar lah, ke hutan. Karena teman-teman dari Tabanan, Tabanan emang banyak hutan, banyak danau, makanya kita nyari yang fun aja. Oh jadi touring aja gitu atau gimana? Tapi juga ada tanjakan dikit lah, nggak terlalu santai di jalanan. Wih, seru. Bener, aku sampai ngeliat wah kakak kan ini luar biasa. Sampai ngetril juga dia bisa Iya. ternyata. Makanya dan sekarang pun juga udah vakum, udah teman-teman udah kemana ngilang, udah nggak ada kabar. Jadinya sekarang main game aja setelah Iya, main game aja. di sekolah. Wah. Nanti mungkin nggak tahu juga kalau dikabarin lagi, ayo aja. Mengisi waktu ya. Ya. Sekarang ya itulah masih santai. Di samping ngajar, main game, bersepeda itu aja mungkin. Tapi kakak sampai sekarang nggak ada kepikiran untuk gini kak, apa namanya ngecek kondisinya gitu? Ngecek. Periksa lah maksudnya. Kalau ngecek periksa mungkin Secara medis. masih ada kepikiran. Kalau untuk yang lebih ekstrim mungkin ditanya apakah mau operasi, masih mikir juga. Karena kemarin juga ada teman, adalah teman cewek, dia ekstrim juga, lengkungan tulang belakangnya, sempat ngecek ke dokter, malah dokternya berkata yang jelek lah, buruk, gitu. Ya ini cuma yang kasih makan ya pak, gitu kata dokternya. Itu sih maaf kalau salah, dikoreksi aja nanti ya teman. Itu makanya dia sampai sekarang juga belum operasi, setahu aku gitu. Makanya ya juga ya intinya jalannya aja lah gitu. Tapi memang siapa sih yang nggak pingin sembuh, nggak pingin normal, yang normal dari kebanyakan orang-orang gitu. Iya benar. Oh gitu ya. Ya mungkin memang ada beberapa dokter yang memang seperti itu Ya. mungkin ya. Udah langsung di-judge gitu loh, Eh, langsung dikasih ya jawaban yang mungkin menyayat hati gitu. menyakiti. Ya, akhirnya sampai sekarang dia jalani hidupnya juga dan bekerja pun juga udah ya bagus lah dia. Udah maksudnya jalan juga seperti Jalan ya, biasa aja enjoy gitu ya. ya. Mungkin di sosial media aku lihat ceria, nggak tahu di belakang sosial media selalu ceria. iya, iya, Mudah-mudahan sih selalu ceria. Itu aja. Pokoknya nggak usah dipikirin skoliosisnya. Jalani aja lah. Ya kalau emang ada jalan nanti operasi silakan. Kalau emang mau enggak ya pilihanmu itu aja. Tapi emang kakak itu sebenarnya ada keinginan pengen gitu loh operasi seperti yang lain gitu. Nah, Atau memang kayak kalau nggak gini usah lah. gimana ya? Pengen sembuh kelihatan normal pengen. Pengen jelas lah Pasti, ya. Pasti. ya normal seperti lelaki kebanyakan pasti pingin. Cuma balik lagi itu dah operasi di umur yang sekarang 31 dan posisi juga agak gemuk. Nah, nggak tahu apakah masih kepikiran lah hal yang negatif. Itu kayak misalnya kalau nanti takutnya lumpuh lah. Kalau lumpuh pun nanti malah gimana ke depannya, malah kan lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi ya Ya, daripada kalau sekarang. sekarang walaupun keadaan masih skoliosis, bisa menjalanin aktivitas sehari-hari, ya jalani aja lah. Gitu. Walaupun memang ada kebayang pikiran untuk normal seperti lelaki pada umumnya. Gitu. Kepikiran untuk pengen nih ngeliat operasi tuh dari umur berapa kak? Karena dulu waktu kecil kan masih kayak nggak usah lah gitu, kayak nggak pikiran dari umur berapa tuh pengen. Umur
mungkin umur 20. Semenjak itu dah ketemu teman-teman Oh, skoliosis ketemu ya. skoliosis. Itu pertamanya ketemu sama Luis. Luis itu ada di Instagram dari mana itu ya, lupa pokoknya. Luis dari dia akhirnya tahu grup Line namanya Masyarakat Skoliosis Indonesia, MSI bisa disebut. Nah, dari Line itu akhirnya adalah teman dari Bali. Nah, dari Bali ngobrol-ngobrol, oh ternyata banyak juga, tapi kebanyakan memang cewek. Nah, dari sana emang bisa ini masih pikiran pengen operasi ya apa ya, tapi itu dah karena udah mungkin keasikan kerja ya, sibuk kerja, itu pun juga dari pagi pulangnya petang, jadi nggak kepikiran operasi jadi ya. Dan itu pun kerja biasa aja gitu, nggak ada keluhan, jadinya kan nggak ada keluhan. kepikiran Iya, pengen itu dah operasi mungkin kan. karena itu dah, karena emang nggak ada keluhan itu. Kalaupun ada keluhan masih bisa diatasi. Keluhannya tuh apa biasanya, Kak? Biasanya kalau emang itu aja sih, kalau tempat kerja kan naik tangga, emang ngos-ngosan. Naik tangga itu emang ngos-ngosan, benar-benar ngos-ngosan. Paling cuma ya istirahat sejenak, udah ada hilang. Tapi yang lebih sering di bagian sini, dia agak perih. Perih? Ya, perih gimana ya? Tapi giniin aja, hilang dah sebentar. Oh, Udah. lengkungnya kemana, Kak? Ke kanan. Lengkungnya ke kanan. S apa C? Nggak tahu. Dua lengkungnya apa satu aja? Nggak tahu juga? Nggak tahu juga. Makanya nggak terlalu memikirkan itu dah. Mungkin karena nggak memikirkan sekali jadinya ya itu nggak gini, nggak kepikiran lah gitu. Jadi nggak tahu S apa C jadinya. Mungkin kayaknya kalau nggak salah S deh. S berarti dua ya atas bawah. Dari sini agak gini, melendul. Oh, Apa namanya lupa. berarti mungkin sama kayak aku ya. Kalau aku punukku di sebelah kanan di atas, terus yang melendung di bawah sebelah kiri. Biasanya S sih yang kayak gitu, jadi dia begini Oh, mungkin S itu. Aku gitu. Mungkin karena gemuk juga, jadinya agak kelihatan di sini. Kalau memang dari belakang lihat. Oh, ya. Ini mati. Terus apa? Aku bilang tadi ya. Ini kan kakak laki-laki ini kan biasanya dikit nih yang skoliosis. Terus gimana menanggapi itu? Maksudnya kayak kalau aku nih kan cewek nih, aku udah punya skoliosis nih dibandingkan cewek-cewek lain gitu kan. Banyakan cewek nih yang skoliosis. Sekarang kakak cowok nih lebih sedikit lagi dibandingkan cewek. Kalau aku kan lebih banyak nih ada teman-teman cewek yang skoliosis gitu. Sedangkan kakak kan sedikit tuh. Gimana tuh perasaannya? Perasaannya santai aja sih. Santai aja? Iya. Itu dah kembali lagi nggak terlalu memikirkan. Karena mungkin udah kesibukan sehari-hari banyak yang positif. Jadi nggak mikirkan apapun tentang skoliosisnya. Bagus. Walaupun memang banyakkan wanita. Tapi beberapa ada sih. Aku motivasinya dari ada skoliosis dari luar. Itu di Instagram lupa namanya. Aku tahu. Dia nge-gym. Dia nge-gym juga. Oh iya, cowok kan? Cowok. Itu waduh, push up dihajar, restock dihajar. Tapi sekarang pun dia masih sehat. Iya, sehat. Tapi itu lebih kelihatan sekali. Iya, kelihatan sekali ya. Di bagian sini yang melendung, bagian belakang juga agak gimana ya, maaf bungkuk sekali lah gitu. Tapi dia nge-gym itu bisa kan sampai dia tuh berotot. Sekarang awalnya tuh aku lihat dia kurus loh. Itu dah. Sekarang udah agak berisi lah. Makanya ada pembedaan dia waktu dulu sama sekarang. Nah itu dah jadi motivasi, oh ini aja bisa dia menjalani dirinya aktivitas sehari-hari. Apa saya enggak? Itu aja sih. Iya. Aku juga ada sih orang luar juga, dia nggak operasi juga, bahkan sudutnya itu 90 ya. Lebih besar daripada aku waktu kemarin. 90 ya bener ya. Ya segitu dah. Dan dia tuh juga nge-gym. Dan dia berotot juga. Dan dia sekarang jadi personal trainer, Kak. Oh, itu dah. Sehebat itu loh, kayak skoliosis itu tidak menghalangi sebenarnya kita tuh mau kayak gimana, dan kalau kita punya potensi itu jangan dipendam gitu loh.
kayak harus explore aja lah. explore gitu. aja, Jalani aja. semuanya, karena semua punya kelebihan kekurangan masing-masing kan. ya. Iya, jadi kayak Betul. santai aja lah. Makanya kita ini kan kelihatan gitu loh kak. Ya. Kekurangan kita ini kebetulan kelihatan. Sedangkan yang lain bisa aja kekurangannya tuh bahkan bisa ya maksudnya lebih kurang dari kita tapi nggak kelihatan Nggak gitu. kelihatan. Ngerti kan, kayak terselubung lah gitu. Terselubung. Kebetulan. Dan bahkan ya kita harus benar-benar ngelihat juga masih banyak teman-teman kita yang lain yang lebih kurang beruntung dari Lebih, kita ya. juga. Jadi bersyukurlah ya, kita harus tetap bersyukur. Emang harus bersyukur. Iya, bersyukur dan ikhlas. Kalau di kita kan, kalau di agama kita kan ada yang namanya karma gitu Kak. Jadi kita harus benar-benar ikhlas, ya mungkin memang karma kita gitu. Ya harus ikhlas ngejalaninnya gitu. Tetap berusaha, nggak boleh pasrah. Pasrah dan ikhlas itu beda. Pasrah dan ikhlas itu beda Kak. Kalau pasrah itu benar-benar tidak mengusahakan apapun untuk badan kita. Itu artinya tidak bersyukur. Pasrah ya nggak menjalani apa-apa ya. Jadi kita dikasih sesuatu nih kasih sesuatu sama Tuhan, punya masalah, tapi kita pasrah aja gitu kayak aduh nggak usah. Itu artinya kita tidak menjaga pemberian Tuhan gitu. Beda dengan kalau misalnya kita sudah berusaha nih semaksimal mungkin apapun begini dan kayak kakak nih sudah mencari informasi kan segala macam ini segala macam dan kakak punya pilihan gitu. Kan nggak semua mau memilih untuk operasi kan. Kakak punya pilihan dengan kakak sudah mencari informasinya, sudah berusaha menjaga badan, terus tahu pilihannya. Kalau operasi begini, kalau nggak operasi begini. Gitu, ya. Dan kakak memilih untuk tidak operasi dan ikhlas gitu loh dengan kondisi seperti ini. Itu beda. Kalau pasrah, aduh biarin aja, kayak nggak ada usaha gitu loh sama sekali untuk mempelajari apa yang ada dalam tubuh kita gitu. Karena kan tubuh kan tiap orang beda-beda. Beda-beda, benar gitu. Ada Bahkan kakak juga masih tetap semangat menjalani kayak hobi sepeda, trail gitu. Itu tuh trail tuh benar-benar aku ya ampun, ternyata bisa gini ya gitu. Kak Ngakan luar biasa. Gitu sih agak gini juga kalau cowok. Tapi kakak pernah kepikiran untuk setelah ketemu sama teman-teman kepikiran untuk periksa keluar gitu? Enggak? Keluar Bali? Keluar Bali? Nggak ada. Jadi memang udah pilihannya ini ya. gitu. Udah lempeng udah jalan aja dah lurus. Udah jalan gitu, aja. Yang jelas kan karena sudah ngecek kondisi organ dalam juga baik-baik aja. Baik-baik aja ya. Itu udah kemarin tahun lalu dah kalau nggak salah. Tahun lalu ya? 2019 tahun lalu. Apa bulan Februari kemarin kalau nggak salah. Februari 2020. Antara itu dah. Pokoknya ada 2 kali tes kesehatan soalnya. Itu normal aja, nggak ada keluhan apa. Ya udahlah ya, memang udah segini Walaupun aja. memang gitu. ya kadang-kadang emang itu udah kembali lagi ada beberapa sakit di bagian tubuh yang tahu kita sendiri. Ya. Kayak aku udah tahu cara ngatasinya gampang gitu aja sih. Ya jangan kira setelah operasi itu benar-benar hilang sakitnya loh kak. Jadi kayak aku nih ya tetap aja yang namanya manusia yang nggak operasi pun, yang nggak skoliosis pun ada pegelnya kok gitu. Ya kita akan tetap pegel kok. Cuman ya memang pengaruh skoliosisnya tuh beda sama yang sebelum operasi. Kalau sebelum operasi mungkin beberapa menit itu sudah pegel di sisi tertentu, di bagian tertentu. Nah kalau sekarang mungkin sudah lebih lama gitu kita bisa menjalani aktivitas gitu. Cuman karena baru-baru kan yang setelah operasi juga pemulihan setelah operasi juga beda-beda. Bahkan kalau sekarang aku mungkin masih kayak kaku kalau bungkuk kelamaan itu kaku. Kalau yang lain mungkin sudah biasa aja. Kalau aku kayak agak bungkuk gini, kalau kelamaan tuh kaku, susah kayak balikinnya tuh kayak pelan-pelan gitu. Oh iya, karena ada titaniumnya. Iya, kalau yang lain mungkin biasa aja. Terus aku mungkin perlu pemulihan yang lebih lama karena umurku gitu. Aku mikirnya gitu sih. Jadi ya udah gitu. Cuman tetap aku latih biar nggak kayak gitu terus. Sekarang sudah lebih mendingan gitu. Karena aku juga MUA kan kerjaannya bungkuk gitu kak, make upin. Oh iya. Jadi tapi sebisa mungkin kalau bisa nggak bungkuk, aku harus yang sejajar gitu sih. Dan itu masih bisa kok, kayak sekarang aku yang harusnya jangan terlalu banyak bungkuk gitu sebagai MUA mau gimana gitu. Ya udah, jadi tetap jalanin semuanya, bawa alat-alat berat karena aku keliling kan, bawa koper, bawa apa tuh. Jadi kayak ya udahlah gitu, coba aja gitu, yang penting seimbang. Jangan, kan dikasih tahu setelah operasi tuh cara ngangkatnya begini, cara ngangkat barang begini, jangan sampai begini. Prosedur itu yang kita harus tetap
Ya. ingat dan harus tetap kita jalanin gitu. Gitu aja sih. Ada lagi nggak Kak yang mau di-share? Apa lagi ya? Mungkin itu aja dah, kembali ke pilihan masing-masing. Kalau emang dirimu apa namanya ya, dirimu pengen sesuai apa yang kamu inginkan, ya silakan jalani aja. Itu aja. Ya nggak mulu kemungkinan pengen normal seperti orang-orang, pasti ada. Tapi kalau emang udah pilihanmu, ya gimana, jalani aja lah. Jalani. Itu aja. Ya setiap keputusan pasti itulah yang terbaik untuk buat badan dirimu, kamu. ya. Yang penting tetap olahraga, jaga kesehatan, tetap berdoa juga jangan lupa. Ya betul. Itu Berdoa, aja sih. ikhlas, Bersyukur. bersyukur. Wah, mantap. Mantap sekali. Kalau aku memang dari semenjak aku 2016 ini 2016 kemarin yang aku mulai periksa lagi. Sebelumnya kan aku 10 tahun juga kayak nggak peduli gitu. Aku selalu menanamkan dalam diriku dan teman-teman juga, kita punya tulang belakang yang berbeda tapi kita punya kesempatan hidup yang sama. Iya, itu gitu. dah motonya Tari itu ya. Iya. Entah kenapa aku tuh langsung kepikiran kayak gitu. Jadi ya semoga dengan ini bisa memotivasi teman-teman semua juga. Kalau misalnya kan cowok kan lebih sedikit ya gitu. Nah, kalau ada cowok yang juga merasakan hal yang sama seperti yang Kak Akan rasakan, ini ada Kak Ngakan juga yang sama seperti kalian. Kalau mau sharing, silakan boleh sharing ngobrol sama Kak Ngakan di Boleh. Instagramnya apa namanya Kak? @ngakan_abdiana. Ngakan_abdiana, boleh chat. Abdiana ya. Boleh chat chat DM kakaknya atau di nanti DM. mau pengen tahu kondisi bagian belakang, silakan DM aja. Iya, silakan DM aja. Jadi open discussion Ya. guys. Sharing-sharing, Saling terbuka lah. terbuka karena kita ya sama-sama memiliki Dan skoliosis gitu. juga satu lagi, Ya. kenapa pilihan juga ke guru? Karena guru kan lebih ya apa namanya, sosialisasi dengan siswa-siswa ya. Nah, itu pun juga menjadi patokan diriku. Melihat nanti yang mana siswaku ada potensi skoliosis, bisa aku sarankan nanti ke orang tuanya untuk biar lebih bisa. Iya. Mending operasi aja, karena di umur pas juga di umur SMP kan, rata-rata skoliosis pasti di umur SMP. Makanya mungkin ini jalan Tuhan, nggak tahu juga. Nanti mungkin kalau ada yang emang terindikasi skoliosis, mungkin nanti bisa sama orang tuanya ngobrol, disarankan lebih baik di operasi aja. Itu karena melihat juga dari pengalaman teman-teman skoliosis yang lainnya. Karena masih muda, lebih baik lebih cepat gitu Iya. sih ya. Iya, Jangan kayak saya ya. Nggak apa-apa, namanya itu kan pilihan. Iya. Kita tuh terkendala informasi dulu Kak. Iya, gitu. iya, betul, Jadi betul. bahkan aku juga operasi juga telat kan umur 27 kemarin, dan itu juga ya udah Kakak juga punya pilihan nggak operasi, tapi aku memilih operasi. Ya kita memiliki keputusan yang berbeda Beda, ya, ya. tapi tetap harus menjaga badan sendiri Iya. gitu. Kayaknya gitu aja sih. Makasih banyak Ya, ya Kak Akan sama-sama, udah mau ya. datang, mau sharing-sharing di sini. Semoga teman-teman pada mendapatkan manfaat dari ngobrol-ngobrol kita sekarang gitu. Kan sisanya kita ngobrol gitu. Ya, ngobrol santai lah. Ngobrol santai aja gitu. Kalau teman-teman ada yang mau dicurhatin, mau diceritain juga boleh hubungin Kak Akan. Kalau yang cowok-cowok merasa ada yang kemiripan seperti ciri-ciri yang kita obrolin tadi, terus teman-teman yang lain kalau ada mau curhat boleh DM aku juga. Biasa sih nerima curhatan, biasanya aku di DM. Nggak apa-apa, curhat-curhat aja. Terus kalau ada memang teman di Bali juga boleh, kalau misalnya mau ketemu juga boleh, mau Ya. datang ke rumah mau ngobrol sama aku juga boleh. Pengen banget sih ngumpul juga, karena terakhir itu kapan ya? 2017 kalau nggak salah. 2017 Iya, ya? kumpul Iya, bareng sebelum aku teman-teman operasi ya. itu. Iya, itu dah. Ya semoga kita bisa ngumpul-ngumpul aja lagi. Oke, segitu aja. Bye-bye.